Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel gue Agus Muhammad. Buat teman-teman yang belum like dan subscribe video gue, silahkan like dulu dan subscribe channel gue Agus Muhammad, karena butuh banget gue subscribe kalian buat menentukan ke depan channel gue akan gue hapus apa gue jual. Jadi di video ini gue coba jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Tadi udah gue bahas lagi, ini di part yang ketiga, jadi gue bikin video mendang-mending yang ketiga ya. Jadi semoga bisa menginspirasi dan bisa menghibur dan bisa mungkin jadi apa ya, pola pikir baru buat teman-teman kalian ya. Buat kalian, termasuk bukan cuma teman-teman kalian. So like dulu, share dulu, dan komen dan subscribe video gue. Langsung aja biar gak terlalu lama. Yang pertama ada di Bro Avilia Global. Bang, saya kan sudah training di Astroda Motor, tapi saya juga tinggal nunggu MCU di AWI Akasi apa gitu, lupa dia masuk ke IGP Group. Gimana bang kira-kira? Ya buat Bro Avilio ya, kalau emang udah posisinya kayak gini, ngapain ngurusnya mau medical check up ya kan? Lu kan tinggal training doang, udah training jalanin aja, tinggal selangkah lagi PKWT, jadi nggak usah mikir-mikir yang lain. Oke, fokus aja di AHM. Tapi kalau dirasa lu pede bakal lo si medical check up AWI, lu MCU aja. Yang penting jadwal medical check up-nya nggak ganggu jadwal training lo di AHM. Maksud kan? Misalnya MCU-nya hari Sabtu ikut aja. Tapi kalau ternyata jadwal MCU-nya itu ngeganggu, dalam arti lo harus nggak ikut training di AHM, mending nggak usah diambil. Lo fokus aja di AHM. Khawatirnya lo gagal di medical check up AWI, lo gagal dua-duanya terbalik. Di training online Honda-nya lo gagal, di training AWI-nya lo gagal. Jadi mending lo fokus di AHM-nya aja. Silakan ikut MCU di PT AWI itu, tapi ketika lu dapat jadwal medical check up-nya nggak ganggu jadwal training lu di AHM. Oke? Maksud sampai sini ya. Gitu aja, itu aja. Jadi jangan dibikin ribet lah. Next kita bahas lagi yang pertanyaan kedua dari Bro CO. Namanya CO nih. Mas, kalau logistik kontrol di Yamaha WJ itu gimana mas kerjanya? Please jawab. Logistik kontrol ini sebatas yang gue tahu dia hanya mengontrol barang masuk dan keluar. Jadi antara dari warehouse ke produksi atau warehouse ke welding, warehouse kemana, itu bagiannya teman-teman logistik nih. Di sini bisa pakai crane, bisa pakai forklift, dan pakai yang namanya pallet mover atau mungkin hand lift ya. Jadi ya bahasa umumnya logistik lah namanya orang. Kalau kalian masih bingung sistemnya gimana, ya kan aja lihat yang paling dekat dengan diri kalian ya kurir lah. Kurir-kurir yang kayak kurir JNT, kurir Lazada mungkin ya. Dia kan mengirim paket itu sesuai dengan alamat. Nah, tugasnya logistik kontrol ini ya mengirim spare part sesuai dengan alamat. Karena setiap part-part atau spare part itu ada alamatnya, harus dikirim kemana, harus dipasang kemana, di departemen mana, di situ ada tulisannya. Dan bahkan kalau pabriknya itu lebih bagus lagi, itu di jam berapa harus kirim tuh ada di tulisannya di situ, jam berapa harus kirim, dan minimum stoknya berapa, maksimum stoknya berapa, di situ sudah dijelasin kalau pabriknya bagus. Tapi umumnya mah hanya alamatnya aja sih. Oke, habis ini jelas ya. Intinya enak lah. Teman-temannya di logistik kontrol lu bisa dibilang departemen yang sering banyak lembur dari beberapa perusahaan yang pernah aku ikutin ya. Karena gue juga basicnya orang logistik juga. Karena gue alhamdulillah rezeki Allah juga terakhir sebagai logistik staff malah. Jadi ya enak aja kalau kata gue logistik kontrol itu. Dan ilmunya banyak yang bisa kalian pelajari situ. Dan ketika lu out dari itu perusahaan itu, lu bekas logistik kontrol dan lu punya CEO forklift atau mungkin CEO crane, itu bisa bermanfaat ketika lu nyari kerja lagi gitu. Jadi ya pelajari bener-bener ilmu yang ada di logistik itu, karena ya emang bener-bener bermanfaat banget. Next ada dari temen, nggak tahu sih namanya, titik. Ini pertanyaan di TikTok ya. PT Polymetal bagus nggak bang? Polymetal tuh bagus, bisa gue bilang bagus, lumayan lah ya. Tapi gue bicara kalau kalian daftar Polymetal lewatnya murni, nggak pakai calo. Tapi kalau lu daftar Polymetal pakai calo, ya sama aja bohong. Itu nggak bagus, nggak ada bagus-bagusnya malah. Jadi kalau lu daftar ke PT Inti Polymetal ini pakainya murni, dalam artian nggak pakai kecurangan, ada pakai calo, PT Inti Metal ini bisa dibilang bagus banget kalau kata gue ya, karena dia termasuk vendor dari Honda dan Suzuki pula, dan dulu dia termasuk vendor dari Nissan Motor. Dan kalau nggak salah Inti Polymetal juga dia nyuplai ke Mitsubishi kalau nggak salah ya. Koreksi kalau gue salah, karena gue juga ada lupa juga, udah lama nggak di Mitsubishi. Jadi ya
buat lu siapapun ini yang detik-detik ini, kalau besok mau daftar atau mungkin udah tinggi diterima di Intim Polymetal, ambil aja udah. Tapi kalau lu pakai dengan cara yang murni ya, tapi kalau pakai calon mending nggak usah, antepin aja udah. Oke. Next kita bahas pertanyaan berikutnya. Ada dari Bro Kupril. Ex Astra Daihatsu Motor yang gampang diterima di PT mana aja bang? PT Astra Daihatsu Motor paling banyak diterima bisa gue bilang di IGP Group. IGP Group ini paling banyak yang menerima alumni Toyota, alumni Daihatsu ya. IGP Group, Musashi juga bisa, dan ya AHM. Cuma kayaknya sekarang umurnya nggak nyampe ya. Kalau umur lo masih nyampe masih bisa masuk ke AHM, karena emang kalau bekas Daihatsu masuk ke AHM itu kayaknya gampang aja gitu loh. Jadi kayak cuman 3 itu doang sih kata gua. Sama satu lagi Aisin lah ya. Aisin, Yutaka, intinya beberapa perusahaan vendor yang masuk ke Astra Group. Kalau lihat teman-teman dengan paklaring Daihatsu itu insya Allah mudah lah ya. Asal kalian bisa ngomong aja, kalian bisa ngejual diri kalian di user kalian atau di HRD ketika interview, insya Allah mudah. Itu sebatas pengalaman teman-teman gue, karena bekas Daihatsu yang gue tahu ada yang masuk ke Musashi, dan banyak yang masuk ke IGP, banyak pula yang masuk ke Aisin, dan banyak pula yang masuk ke ya tadi ya Astra Group tadi ya, Yutaka, Showa, kalau sekarang Hitachi ya kan. Itu banyak yang alumni Daihatsu, dan mungkin kalau lo masih minat bisa masuk ke Mitsubishi Motor Kramayuda Indonesia, MMKI yang di GIC itu bisa. Suzuki pun juga masih bisa. Itu kerennya bekas Daihatsu, karena insya Allah fisik dan mental orang-orang Daihatsu sudah teruji ya, hampir setara dengan fisik dan mental teman-teman di Cemco. Oke. Next kita bahas pertanyaan berikutnya lagi. Jadi Alven Listiawan, waktu di Kramayuda assembling banyak lembur nggak mas? Di Kramayuda ada 2 plan. Yang pertama untuk RN yaitu expander, dan QX yaitu Pajero, QX dan SL atau XL belupa, itu 1 lane. Nah, untuk departemen yang paling banyak lemburnya itu dulu waktu gue di sono itu di RN Expander. Itu kencengnya luar biasa. Itu departemen assembling gede juga. Yang paling gede lagi ya departemen ini material handling atau logistik, itu paling gede untuk situ. Tapi ya lu cek aja lu masuknya ke QX atau ke RN. Kalau ke RN biasanya lemburnya gede tuh karena bikin expander. Kencang gitu. Bahkan pengen libur pun gak bisa dulu gue. Oke, mana lagi? Udah selesai ya? Oke, mungkin itu aja Q&A hari ini. Semoga bisa ngebantu, semoga bisa jadi referensi pertanyaan jawaban buat teman-teman yang mungkin masih bingung, mending. Semoga bisa menjadi pilihan tepat, tapi jangan jadi kiblat ya. Jadi gue itu aja. Gue minta maaf kalau ada salah kata, dan kalau memang jawaban gue ada yang salah, tolong dikoreksi, komentar aja. Dan kalau memang lu gak setuju dengan jawaban gue, ya udah, nggak usah diperpanjang gitu kan. Oke, semoga teman-teman semua sehat selalu, bahagia selalu buat kita semua. Dan satu lagi nih, yang mau bikin saya pelamar kerja PDF bisa hubungi aja nomor gue di 0893 kali 207633, 0893 kali 207633 buat yang mau bikin CV lamaran kerja. Oke, sehat selalu, bahagia selalu buat kita semuanya. Gue Agus Muhammad, mohon maaf atas segala kesalahan yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.